لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam yang ke-10 di bulan Safar 1448 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir melaksanakan sholat secara berjamaah, mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita menanti sholat Isya dengan duduk bermajlis menelaah hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan hati. Ya, pembicaraan tentang hati adalah pembicaraan tentang persoalan yang sangat penting, masalah yang sangat mulia, dan upaya kita untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah bahas sejak awal-awal pembahasan ini bahwa inilah tolak ukur derajat keutamaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hati, maksudnya kita ingin mengangkat kualitas kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang masalah hati ini kita ambil dari buku Al-Arba'un Al-Qalbiyah karya dari Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa fakka asrah. Kita sudah menyelesaikan sampai hadis yang ke-7 ya. Pada pembahasan kita yang lalu kita bahas dua hadis sekaligus yang memang punya kaitan satu sama lain. Untuk malam hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-8 ya, hadis yang ke-8. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalam penjelasan hadis ini Syekh Munajjid menyebutkan beberapa penjelasan yang singkat yang insyaallah kita akan baca dan terangkan tentang apa-apa yang beliau sebutkan yang kaitannya dengan hadis kita ini. Ya, tafadhal. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. كتاب الأربعون القلبية لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى وفك أسره ورده إلى المسلمين سالما معافى فإنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي رواية إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأشار بأصابعه إلى صدره. Hadis yang ke-8, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallah, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum, tidak memandang kepada suar kalian. Suar artinya bentuk rupa kalian. Suar itu gambar-gambar kalian, maksudnya model kalian, wajah-wajah kalian.
wa amwalikum, tidak juga memandang kepada harta-harta kalian, walakin akan tetapi yanzuru, Allah itu akan melihat ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, kepada kualitas hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, innallaha la yanzuru ila ajsadikum, Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Ini menunjukkan bahwasanya tubuh kita secara umum, ya, wajah dan tubuh kita secara umum, Allah tidak memandang jasad-jasad kita, tidak menilai kita berdasarkan fisik kita. Wala ila suwarikum, dan tidak juga pada wajah kalian, rupa kalian, ya, jadi ada yang sifatnya umum jasad, lalu lebih khusus disebutkan rupa kalian, wajah kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Wa asyara bi asabi'ihi ila sadrihi, dan ketika beliau mengatakan hati, beliau mengisyaratkan pada dada beliau, ya, isyarat bahwa disinilah letaknya hati dan disitulah letaknya ketakwaan, ya, sebagaimana dalam hadis Muslim yang lainnya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau bilang ketakwaan itu di sini, lalu beliau mengisyaratkan pada dada beliau, dan itulah hati yang dimaksudkan. Ya, Allah. Ya. Kita dengarkan penjelasan dari Syekh Munajjid terkait dengan masalah ini. Fadhal. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن القلب هو محل نظر الرب تعالى، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح وصلح العمل، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح ففسد العمل. ولا اعتداد بالصورة الظاهرة حسنت أو قبحت، ولا بالأموال المكتسبة كثرت أم قلت. قال النووي رحمه الله: مقصود الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب، وهو من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن في الجسد مضغة البياض، الحديث. وقوله إن الله لا ينظر إلى صوركم إذ لا اعتبار بحسنها وقبحها، وأموالكم إذ لا اعتبار بكثرتها وقلتها. Beliau mengatakan bahwa dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan bahwa al-qalb, hati kita atau jantung, huwa mahallu nazari Rabbi Ta'ala, ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melihat. Maksudnya inilah standar penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hamba-hambanya. Ya, Allah nilai adalah hati kita. Fa idza salahal qalbu, maka jika hati kita soleh, hati kita baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh, dan baiklah pula amalan-amalan kita. Ya, jadi kesolehan amalan-amalan atau baiknya amalan-amalan seseorang itu pertanda baiknya hatinya. Dan sebaliknya, jika hatinya rusak, jika hatinya tidak baik, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya, yang mengakibatkan rusak juga amalan-amalannya. Ya, kalau mata kita bermasalah, telinga kita bermasalah, dan kaki serta tangan kita bermasalah, maka dia akan melakukan kejahatan-kejahatan. Ya, kalau dalam urusan-urusan fisik, ya, ketika mata sakit, ya, lalu telinga sakit, tangan dan kaki sakit, tidak bisa berfungsi dengan baik.
Namun dalam persoalan inilah, dalam persoalan amal-amal soleh, maksud ketika hati kita tidak baik, kualitasnya tidak baik di sisi Allah, hati kita tidak diisi dengan ketakwaan, maka rusaklah mata kita. Dan kerusakan mata yang dimaksudkan adalah mata cenderung untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Telinga kita juga gitu. Telinga kita mungkin nyamannya ketika melihat hal-hal atau mendengarkan hal-hal yang maksiat, kurang srek perasaannya atau kurang pas rasanya dia kalau dibacakan ayat-ayat Allah. Telinganya hanya mau mendengarkan hal-hal yang terlarang, waliyadzubillah. Tangan dan kakinya juga demikian. Kakinya dilangkahkan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda persoalannya adalah pada hatinya. Wala i'tidada bisuratul zahirah, dan tidak ada perhitungan i'tibar terhadap penampilan fisik kita ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala di antara sifat Allah adalah taswir. Allah adalah al-musawwir, Allah yang membentuk rupa-rupa kita. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang mentaswir kita, membentuk rupa-rupa kita sesuai dengan yang Allah inginkan. Ada yang tampilannya mungkin dalam pandangan kita Masya Allah sangat indah, sangat tampan, dan ada yang mungkin biasa-biasa saja, dan ada yang mungkin yang sangat kurang dari itu. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mencipta, Allah tidak menjadikan itu, ya, penampilan fisik kita yang beragam, tidak Allah jadikan sebagai standar kemuliaan salah seorang di antara kita. Hasunat am au qabuhat. Allah tidak akan melihat yang mana yang wajahnya indah dan yang mana wajahnya yang buruk. Wala bil amwal al muktasabah, dan juga hadis ini menyebutkan bahwa Allah tidak melihat juga, tidak menjadikan standar terhadap harta benda yang kita miliki. Kasurat, apakah banyak, au qallat, ataukah sedikit. Jadi itu bukan standar. Mungkin untuk ukuran manusia kita menghargai seseorang kadang dalam ukuran-ukuran materi. Ketika ada seseorang yang Masya Allah memiliki harta yang banyak, mungkin kita menyikapi dia dengan sikap yang berbeda dengan ketika kita berjumpa dengan orang yang mungkin kita anggap ekonominya biasa-biasa saja. Padahal itu bukan standar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai tolak ukur dalam penilaian kepada hamba-hambanya. Imam Nawawi mengatakan, di sini dikutip perkataan Imam Nawawi, bahwa maksud dari hadis kita ini adalah iktibarnya, perhitungannya semuanya kembali kepada persoalan hati. Dan ini sangat sesuai dengan sabda Nabi SAW yang pernah kita bahas sebelumnya, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, yang mengatakan bahwa di tubuh kita ada mudghah, sekerat daging yang jika baik, baiklah seluruh anggota tubuh, dan sebaliknya jika rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Lalu beliau mengatakan, inna Allah la yanzuru ila suwarikum idla i'tibara bi husniha au qubhiha, dan harta tidak dipandang dari banyak dan sedikitnya. Ini sudah, ya. Fadhal. Walakin yanzuru ila qulubikum, أي إلى ما فيها من اليقين والصدق والإخلاص وقصد الرياء والسمعة وسائر الأخلاق الرضية والأحوال الردية وأعمالكم، أي من صلاحها وفسادها، فيجازيكم على وفقها. وقال السفاريني رحمه الله: إن الله لا ينظر إلى الصور وإنما ينظر إلى الأعمال والقلوب، فكم من جسم وسيم وهو عند الله من أصحاب الجحيم. فالنظر والحساب والجزاء على ما يقوم في القلوب من الإيمان والتصديق وحسن الاعتقاد الذي يتبعه صلاح. فمن كان قلبه تقيا وعمله مرضيا على وفق شرع الله، فهذا الذي يرضاه الله عز وجل. ومن كان بعكس ذلك فقد تعرض لمقت الله وغضبه وعقابه. أما الصور والأحساب والأنساب والأموال
فلا اعتداد بها فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خرابا من التقوى ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءا من التقوى فيكون أكرم عند الله تعالى بل ذلك هو الأكثر وقوعا. Kemudian beliau mengatakan, sabda Nabi SAW, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah memandang kepada hati-hati kalian. Apanya yang dalam hati yang Allah pandang itu? Ai ila ma fiha minal yaqin was-sidqi wal ikhlas. Allah akan menilai sejauh mana amalan-amalan hati kita, dari keyakinan kita kepada Allah, sejauh mana tingkat keyakinan kita kepada Allah, was-sidq, sifat kejujuran kita, wal ikhlas, dan keikhlasan kita. Ini amalan-amalan hati namanya, ya, amalan-amalan hati yang kita sulit mengukurnya, ya. Beda dengan amalan-amalan fisik. Amalan fisik mungkin kita bilang, saya telah puasa 3 hari, saya telah sholat hari ini 5 kali, saya telah bersedekah hari ini 3 kali. Itu bisa kita ukur, kita hitung. Namun amalan-amalan hati ini hanya Allah yang bisa tuliskan dan bisa menilainya. Jadi tingkatnya juga berbeda-beda di sisi Allah. Keyakinan kita ini tidak akan sama, ya. Keyakinan kita kepada Allah berbeda-beda. Demikian pula kejujuran kita kepada Allah. Demikian pula keikhlasan kita. Kita semuanya berupaya dengan ikhlas. Kita semuanya salat dan tidaklah kita niatkan untuk ikhlas. Tapi yakinlah, kita semua yang duduk di majlis dan salat bersama-sama, tingkat keikhlasan kita di sisi Allah sangat berbeda-beda. Allah akan melihat kita dari semuanya ini. Wa qasdi riya, dan sebaliknya akan dilihat, Allah akan melihat siapa yang menginginkan dalam amalannya hanya riya, mau dilihat saja, was-sum'ah, cuma mau dipuji saja, wasailul akhlaq ar-radiyah, siapa yang melakukan akhlak-akhlak yang diridhai, dan sebaliknya wal ahwal ar-radiyah, yaitu keadaan-keadaan yang buruk, ya, itu yang Allah pandang dari hati-hati kita. Adapun amalan-amalan wa amalikum, di sini dikatakan, di sini jamaah sekalian, hadis ini menggabungkan antara dua, ya, yaitu hati dan amalan. Dan ini penting karena sebagian orang mungkin malas-malas melakukan amal-amal soleh, tapi dengan dalih, biar saya malas sholat, biar saya tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, biar saya begini, tapi hati saya baik, ya. Dan Allah melihat pada masalah hati. Ini sebenarnya masalah, ya, karena pernyataan hati baik juga ini dari mana standarnya? Yang kedua, sebaliknya, sebagian orang mungkin amalan-amalannya banyak, namun tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menggabungkan dua hal. Amalan yang banyak lagi berkualitas dan hati yang penuh dengan keikhlasan, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak hanya memandang salah satu di antara keduanya. Bagi mereka yang mengatakan, biar saya malas-malas ibadah, yang penting hati saya buruk, kita ingat, Allah juga melihat amalan-amalan kita. Bagi orang yang cuma mengandalkan amalan dan tidak memperhatikan keikhlasan, kita ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memandang sejauh mana dan sebanyak apa amalan-amalan kita. Allah juga melihat sejauh mana keikhlasan kita dalam berbuat. Maka di sini katakan wa amalikum, dan Allah akan melihat amalan-amalan kita. Ai min salahiha wa fasadiha fayujazikum ala wufqiha.
Allah akan melihat kesolehan amal-amal kita dan keburukan amalan-amalan kita. Dan perlu untuk kita ingat bahwa amal soleh itu perlu keikhlasan, tapi amal kejahatan tidak perlu keikhlasan. Dalam artian, kalau kita sudah berbuat maksiat, tidak boleh kita mengatakan biar saya bermaksiat, yang penting hati saya bagus. Subhanallah, tidak diterima itu. Innamal a'malu binniyat, itu khusus untuk amalan ibadah. Amalan ibadah perlu niat ikhlas. Adapun dosa dan maksiat, maka tidak berlaku hadis tersebut. Selama dia dosa dan maksiat, maka dia adalah satu larangan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda salat, ketika Anda tidak salat, ketika Anda melakukan kemaksiatan, tidak boleh Anda berdalil bahwasanya hati saya lagi baik, ya. Hati saya tetap baik. Bahkan kita berhak mengatakan kemaksiatanmu, malas-malasmu salat, tidak maunya Anda untuk menutup aurat, itu menjadi isyarat, indikasi bahwa hati Anda lagi bermasalah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas berdasarkan itu semuanya. Kemudian beliau kutip perkataan As-Safarini rahimahullah. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah memandang berdasarkan bentuk rupa dan memandang berdasarkan amalan-amalan kita dan hati-hati kita. Fakam min jismin wasim, maka kata beliau, berapa banyak jasad, bentuk rupa yang sangat indah, wajah yang sangat rupawan, wajah yang sangat tampan, atau kalau wanita wajah yang sangat cantik. Wa huwa indallahi min ashabil jahim, kata beliau, kata Safari ini, tapi di sisi Allah ternyata wajah yang kelihatan begitu jelita, wajah yang kelihatan begitu rupawan, begitu tampan, gagah, tapi ternyata dia termasuk dari ashabul jahim, penduduk-penduduk neraka, waliyadzubillah. Dan ini sudah pernah kita sebutkan. Contoh mudahnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu Allah telah mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab, dia penduduk neraka. Dan Abu Lahab itu di antara orang yang paling tampan di Quraisy, ya. Makanya pernah kita sebutkan bahwa kalau ada gambaran video, gambaran tentang video bagaimana dulu Abu Lahab lalu diperankan oleh orang yang buruk wajahnya, itu kadang cuma sebagai gambaran tentang kejahatannya, ya, padahal sebenarnya si Abu Lahab itu salah seorang yang paling tampan di Quraisy, Abdul Uzza, ya namanya. Termasuk juga bapaknya Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah. Ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mudaththir, ya. Ini termasuk Quraisy yang paling tampan, tapi keduanya adalah termasuk min ashabil jahim. Jadi tidak ada manfaat ketampanan wajah mereka, bentuk rupa mereka, karena ternyata mereka justru menjadi ashabul jahim, waliyadzubillah. Maka fan nazar wal hisab wal jaza, maka dalam memandang, dalam hisab dan balasannya sesuai dengan apa yang ada dari hati kita berupa keimanan, pembenaran kepada syariat Allah, i'tiqad, akidah yang baik yang diikuti oleh kesolehan. Maka siapa yang hatinya bertakwa dan amalannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat, inilah yang Allah ridhoi azza wajal. Dan sebaliknya, kata beliau, siapa yang sebaliknya, yang melakukan amal-amal yang buruk dan hatinya juga rusak, maka dia mendatangkan pada dirinya atau menyiapkan dirinya untuk dimurkai oleh Allah, dibenci dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk rupa wal ahsab, ahsab itu hasab, ya, syaraf kita, kedudukan kita di sisi manusia. Wal ansab, dan nasab-nasab kita dan harta benda kita, maka itu tidak diukur di sisi Allah, tidak dihitung di sisi Allah. Maka siapa yang memiliki, faman yakunu katsirun mimman lahu surah hasanah wa faqad yakunu katsir mimman lahu surah hasanah. Boleh jadi banyak orang yang memiliki jasad yang indah,
harta, kedudukan yang mulia di sisi manusia, jabatan di dunia, namun sungguh sangat disayangkan hati mereka kharaban minat taqwa, tapi hati mereka kosong dari ketakwaan. Wa yakunu man laysa lahu syai', dan sebaliknya boleh jadi ada orang yang tidak memiliki itu semuanya, tapi qalbuhu mamlu'an minat taqwa, hatinya penuh dengan ketakwaan. Fayakunu akrama indallahi ta'ala, maka mereka lebih mulia di sisi Allah. Dan itu juga ya, bahkan di sini katakan boleh jadi itu lebih banyak ya. Dan sebagai contoh adalah sahabat-sahabat Rasulullah seperti Bilal ya. Bilal radhiyallahu ta'ala tidak dipandang dari segi fisik, bahkan mungkin diremehkan, dihina, tapi Nabi kita SAW mau mengangkat derajat beliau dan mau menjelaskan bagaimana Bilal di sisi Allah, beliau adalah penghuni surga. Maka diberikan tugas yang sangat penting, azan ya, diberikan kedudukan yang sangat mulia Bilal radhiyallahu ta'ala. Dalam Al-Quran kita baca Luqman. Siapa itu Luqman? Orang Afrika. Dari segi penampilan kata Ibnu Katsir sangat tidak menarik, tapi diharumkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Namanya dicantumkan sebagai salah satu nama dalam surat Al-Quran. Dalam Al-Quran ada Ibrahim, ada Hud, ada Yunus, ada Muhammad ya, ada Yusuf, beberapa nama-nama surat dari nama Nabi. Tapi Luqman ini bukan nama Nabi, bukan seorang Nabi, tapi begitu dimuliakan oleh Allah karena ketakwaannya. Itu sebagai bukti ya bagaimana standar kemuliaan manusia di sisi Allah, bukan karena bentuk rupanya dan tidak juga karena harta bendanya, tapi bagaimana kita menjadikan hati kita berkualitas dan amalan-amalan kita berkualitas, banyak kuantitasnya dan baik kualitasnya. Dan ketika seseorang dianugerahkan harta yang banyak, bentuk rupa yang indah, maka itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi harus dia sadari bahwa itu tidak boleh diandalkan, harus dijadikan itu semuanya sebagai sarana untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت النار: يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف. وقالت الجنة: أي رب يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين. فيقول الله تبارك وتعالى للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها. Ya. Kemudian hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini sebenarnya juga dalam Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, tapi Syekh memilih riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Hadisnya Nabi atau Rasulullah SAW bersabda, iftakharatil jannah wan nar. Dua makhluk Allah yang menjadi tujuan akhir kita. Jadi tujuan artinya itulah tempat hamba-hamba di kemudian hari, di hari kiamat. Surga dan neraka ini berdebat atau saling berhujah. Bahkan dalam riwayat ini iftakharat, saling berbangga-bangga tentang pemiliknya atau orang yang memasukinya ya, orang yang memasukinya. Neraka bilang, ya Rabb, wahai Rabb, yadkhuluni, dalam riwayat yalijuni, masuk ke dalam saya. Kayaknya yang masuk di dalam saya ini semuanya jababirah, orang-orang yang sombong semuanya, para penguasa-penguasa yang aniaya. Wal mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Wal muluk, raja-raja. Wal ashraf, orang yang memiliki syaraf.
memiliki harkat martabat di tengah-tengah manusia. Jadi ini pengakuannya neraka ini. Kebanyakan yang masuk di saya ini kayaknya orang-orang gitu semuanya. Ini kan kalau di sisi manusia ini orang-orang hebat ini semuanya, ya. Orang-orang yang diimpikan oleh banyak manusia untuk bisa sama dengan mereka. Makanya neraka bilang, ih, kayaknya hebat saya ini, ya. Yang masuki saya, penghuni saya adalah mereka-mereka itu. Adapun surga mengatakan kepada Allah, di sini masing-masing baru melapor kepada Allah. Dalam riwayat memang saling tahajat, ya, saling berhujjah satu sama lain. Surga bilang, "Ai Rabb," ya, dan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ketika ada hadis-hadis yang semacam ini yang sahih lalu menyebutkan bahwa makhluk Allah yang kita ketahui ini biasanya tidak berbicara sebagaimana yang kita fahami, ya. Namun ketika disebutkan seperti ini, maka ini memang berbicara secara hakiki. Yang sama dengan ketika tangan kita, telinga kita, kaki kita, bahkan kulit-kulit kita tidak bisa bicara, tapi di hari kiamat akan berbicara. Itu bicara yang hakiki, ya. Surga akan berbicara juga. Ai Rabb, wahai Rabbku, yadkhuluni ad-du'afa wal fuqara wal masakin. Yang masuk ke dalam saya ini kebanyakan kaum lemah, kaum fakir miskin. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada neraka yang tadinya membanggakan para penghuninya? Anti azabi usibu biki man asya. Engkau wahai neraka, engkau adalah tempat siksaku. Aku menyiksa siapa yang aku inginkan di tempatmu atau di neraka, ya. Dan Allah berkata kepada jannah, Anda anti rahmati, engkau adalah tempat rahmatku yang senantiasa meliputi segala sesuatu. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, dan setiap kamu berdua, surga dan neraka, akan dipenuh sesakkan oleh penghuninya, mil'uha, ya. Makanya Allah mengatakan, yauma naqulu li jahannama halim talat, sudah penuh. Allah akan mengatakan seperti itu. Lalu surga neraka bilang, hal min mazid, masih ada ya Allah, mau dimasukkan, silakan, ya. Semuanya akan dipenuhkan. Yang semoga kita bisa bersama-sama dengan mereka-mereka yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ya, fadhal. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين وذلك أن الله يمتع بالصور كما يمتع بالأموال وكلاهما من زهرة الحياة الدنيا وكلاهما يفتن أهله وأصحابه وربما أفضى به إلى الهلاك دنيا وأخرى فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيء الفاحشا وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا واسمها ضد الجمال فإن الله سماه فاحشة وسوءا وفسادا وخبيثا فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث
وقال قال رب انصرني على القوم المفسدين فإذا كان مجرد الجمال الظاهر قد يدل على الفاحشة والسوء فكيف يكون محل نظر الرب تعالى ولكن جمال القلب وحسن العمل لا يدل إلا على البر والتقوى وهذا حري بقبول الرب وحبه ورضاه. Kemudian beliau kutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Waqiah. Ya, ini Al-Waqiah salah satu surat yang namanya nama kiamat ya. Dalam Al-Qur'an banyak nama-nama kiamat. Ada Al-Qiyamah, Al-Ghasyiyah, Al-Qari'ah, ya ada Al-Haqqah, ada juga Al-Waqiah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah, "Idza waqa'atil waqi'ah," ketika terjadi hari kiamat, "Laisa liwaqa'atiha kadzibah," tidak bisa didustakan waktunya. Apa yang terjadi di hari kiamat? Khafidatur rafi'ah. Hari kiamat ini jemaah sekalian, ada yang khafidah, ada yang diangkat, ada yang direndahkan, rafi'ah, ada yang diangkat. Ya, jadi di hari kiamat itulah manusia sebagian direndahkan dan manusia sebagian ditinggikan. Dan itulah yang hakiki ya. Kalau di dunia ini kan standar kita kadang beda-beda. Ada manusia yang pantas dimuliakan, kita tidak muliakan. Ada yang tidak pantas dimuliakan, ya justru kita muliakan. Dan ada yang tidak boleh dihinakan, ya kita hinakan. Standar kita kadang tidak tetap dan kadang berbeda-beda. Nanti di hari kiamat, disitulah akan diangkat siapa yang pantas diangkat dan akan direndahkan siapa yang direndahkan. Dan Allah mengatakan kita akan terbagi berapa? Wa kuntum azwajan salasah. Kita akan 3 jenis ya. Ada yang ashabul yamin, ada yang ashabul shimal, ada yang as-sabiqun ya. Apa makna khafidatur rafi'ah? Direndahkan dan diangkat. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi menafsirkan tentang direndahkan dan diangkat. Beliau mengatakan takhfidu rijala kanu fid dunya murtafi'in. Nanti di hari kiamat akan direndahkan sebagian laki-laki, sebagian manusia maksudnya, yang dulu di dunia murtafi'in, selalu mendapatkan tempat yang tinggi ya. Jadi ada orang yang di dunia selalu mendapatkan kedudukan tinggi, selalu dihormati, tapi justru nanti akan direndahkan di hari kiamat. Wa tarfa'u rijalan, dan sebaliknya di hari kiamat juga akan diangkat beberapa manusia kanu fid dunya makhfudin, yang mungkin selama di dunia selalu direndahkan, selalu dihinakan, selalu tidak dianggap. Mereka justru akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikutip ya perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau katakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan nikmat kepada kita berupa bentuk rupa fisik yang indah, sebagaimana kadang memberikan kepada kita harta benda. Dan keduanya, yaitu fisik yang indah, harta yang banyak, keduanya adalah diantara pernik-pernik perhiasan-perhiasan duniawi. Dan keduanya menjadi ujian bagi pemiliknya. Dan kadang ujian ini menjadikan kita binasa. Maka diketahui, kata beliau, sekadar ya, ini kata-kata sekadar ya, bukan berarti setiap orang yang banyak hartanya, setiap orang yang indah bentuk rupanya pasti buruk, tidak. Tapi sekadar untuk itu, hanya sekadar mengandalkan itu, mengandalkan fisik, mengandalkan harta, sekadar itu, kata beliau, maka diketahui dari penjelasan ini, sekedar bentuk rupa yang indah, pakaian yang indah, Allah tidak memandangnya, walaupun mungkin akan menjadi standar bagi manusia ya. Kadang kita melihat kalau ada yang pakaiannya Masya Allah, kita berikan tempat khusus ya. Juga mungkin yang punya wajah-wajah yang tampan diberikan tempat khusus mungkin. Wa inna ma yanzuru ilal qulub, Allah hanya melihat tentang hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Fa in kana adh-dhahiru muzayyanan mujammala bihalil batin ahabbahu Allah. Dan
jika saja ada di antara kita yang zahirnya itu juga disertai dengan indahnya batinnya, maka Allah akan mencintainya. Jadi indah fisiknya, indah juga batinnya, Allah akan mencintainya. Dan jika rusak atau buruk hatinya, biqubhil batin, ya rusak batinnya, maka Allah akan membencinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hal yang indah tapi membenci hal yang buruk. Artinya indah dari segi hati dan buruk dari segi hati. Maka kata beliau, ya beliau mengingatkan bahwa kadang pemilik fisik yang indah itu justru teruji dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi kadang fisik yang indah itu menjadikan seorang mudah bermaksiat. Waliyadzubillah, ya. Ini cobaan dan ujian. Walaupun mungkin hartanya tidak banyak, atau mungkin ada orang yang fisiknya biasa-biasa saja tapi hartanya banyak, ini juga menjadi model bagi dia untuk bermaksiat. Waliyadzubillah. Maka Ibnu Taimiyah mengingatkan hal ini, bahwa itu semuanya adalah dinamakan dengan fahisyah dan sebuah keburukan. Maka jangan kita tertipu dengan hal-hal tersebut. Jadikan itu semuanya untuk ketaatan kepada Allah dan bukan untuk berbangga-banggaan yang tidak menjadi standar tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, jika saja sekedar penampilan zahir yang indah, maka dia akan bisa menuju kepada fahisyah wa sufa, kaifa yakunu mal nadhr rabbil tabaraka wa taala. Lakin jamalul qalb, akan tetapi hati yang indah dan amalan yang baik itu tidak akan menuju kecuali kepada kebaikan dan ketakwaan. Yang kalau hati kita sudah baik dan amalan kita baik, maka dia akan selalu menunjuki kita kepada perbuatan kebajikan dan ketakwaan. Dan inilah yang akan diterima di sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya dan meridhoinya. Sebagai penutup, ya di sini ada sebuah hadis yang disebutkan, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah manusia pada saat Fathu Makkah, ini tahun 8 Hijriah, saat kita sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan orang-orang yang ada saat itu. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad azhaba ankum ubayyatal jahiliyah. Allah telah menghilangkan bagi kalian semua hal-hal kebanggaan-kebanggaan yang sifatnya jahiliyah. Wa ta'azumuha bi abaiha, dan orang yang hanya membangga-banggakan nenek moyang mereka. Maka manusia ada dua laki-laki, manusia itu dua jenis. Birrun taqiyun karimun 'ala Allah, yaitu orang yang selalu berbuat kebaikan, barrun, ya, orang yang selalu berbuat kebaikan, taqi, takwa, karim, lagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kedua adalah fajir, orang yang jahat, yang celaka, dan dia rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu banu Adam, semua manusia adalah anak cucu Adam. Khalaqallahu Adam min turabin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dan Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabail lita'arafu inna akramakum 'indallah atqakum innallaha alimun khabir. Beliau sebutkan firman Allah ini, ya, karena dahulu orang-orang Arab paling mengandalkan ini, paling mengandalkan dari sisi harkat martabat mereka. Mereka merasa Arab itu memiliki derajat yang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya, apalagi kaum Quraisy, sehingga hal-hal itulah yang mereka banggakan. Lalu diingatkan bahwa asal sumber kita semuanya satu, dari anak cucu dari Nabi Adam, dan perbedaan laki ataupun wanita, perbedaan bangsa, perbedaan kabilah itu hanyalah untuk kita saling kenal mengenal dan mengetahui kekuasaan Allah
namun orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita. Sekali ini jemaah sekalian, ya kurang lebih apa yang dimaksudkan dalam hadis kita ini, dan tentu saja hal ini menjadikan kita untuk berusaha selalu meningkatkan kualitas kita. Tidak terlarang kita memiliki kekayaan, dan ketika Allah menakdirkan kita memiliki fisik yang mungkin baik, maka itu tidak boleh jadikan alat untuk bermaksiat kepada Allah. Syukuri dan jadikan dia sarana untuk kita lebih banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika mungkin kita merasa kita tidak memiliki harta dan kelihatannya fisik kita tidak sebagaimana yang dipandang indah oleh manusia, kita tidak perlu bersedih, karena itu bukan standar di sisi Allah. Dan sekaligus hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk memandang sesuatu sebagaimana pandangan Allah. Jika Allah memandang seperti ini, maka seharusnya juga kita memandang manusia dengan pandangan yang sama dengan pandangan Allah. Jangan kita memuliakan orang hanya karena masalah-masalah yang seperti itu. Sebagaimana jangan kita rendahkan seseorang hanya karena mungkin hartanya tidak banyak, atau karena bentuk rupanya yang tidak menarik, padahal mungkin dia adalah seorang yang sangat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita adalah hati-hati yang penuh dengan ketakwaan, dan memperbanyak amal-amal soleh kita dan memperbaiki kualitas amalan kita, sehingga kita adalah hamba-hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.